Pemerintah mengklaim ekonomi nasional masih solid dan diprediksi hingga akhir tahun semakin kokoh. Kendati ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dikenai tarif, tetapi neraca dagang hingga September 2025 tetap positif. Hal itu menjadi benang merah diskusi CEO Insight dalam rangkaian acara menuju 16 tahun Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN yang diselenggarakan harian Kompas berkolaborasi dengan perusahaan listrik negara atau PLN di Hutan Kota Bayi Pelataran Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2025. Tema CEO Insight kali ini menyatukan arah Indonesia maju, energi, investasi, talenta, dan keberlanjutan. Diskusi ini menghadirkan perwakilan dari elemen pemerintahan, BUMN, dan sektor swasta. Mereka diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernardus Sudarmanta, CEO Standard Chartered Indonesia Doni Dono Suputro OBI, Managing Partner Skystar Capital Abraham Hidayat, Presiden Direktur PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan Ketua IMA Rahmat Makassau, dan para CEO elemen swasta lainnya. Dalam diskusi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,12% dengan inflasi 2,86%. Adapun penjualan real bulan September 2025 tumbuh 5,8%. Meski dikenai tarif masuk oleh Presiden Donald Trump, neraca dagang Indonesia AS pada September 2025 surplus 4,34 miliar dolar AS dan telah surplus berturut-turut selama 65 bulan. Mengacu sejumlah indikator itu, Airlangga optimis pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 akan lebih baik. Perekonomian masih relatif solid dan besok akan ada pengumuman terkait dengan di Q3. Namun pemerintah sudah buat berbagai program, utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat dan hasilnya nanti kita lihat di Q4. Kemudian juga inflasi baru-baru ini naik ke 2,86% dan salah satunya dipicu oleh kenaikan harga emas. Dan dengan sejak diluncurkannya Bullion Bank, awareness ataupun pemahaman masyarakat terhadap investasi emas ini meningkat. Dan harga ini kemarin meningkat karena ada produksi emas di Freeport yang terganggu. Kemudian kita lihat juga dari segi manufaktur kita ekspansi 51,2, jadi lebih optimis lagi untuk melihat perkembangan global dengan perbaikan daripada berbagai negara sudah deal dengan Amerika terkait dengan tarif. Jadi ketidakpastian sudah relatif menurun, walaupun pertumbuhan ekonomi diperkirakan tahun depan belum normal, namun Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi ke depan lebih optimis dibandingkan tahun ini. Sementara itu di tengah perang dagang dan tarif, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan neraca dagang Indonesia dengan Amerika pada bulan Januari sampai September 2025 telah mengalami surplus senilai 15,70 miliar dolar AS. Diikuti oleh surplusnya neraca dagang dengan negara lain seperti India sebesar 10,52 miliar dolar AS, dengan Filipina sebesar 6,45 miliar dolar AS, dengan Malaysia 4,51 miliar dolar AS, dan dengan Belanda 3,55 miliar dolar AS. Adapun pemerintah telah membuka berbagai pintu ekspor ke berbagai negara sejalan dengan tren positif neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Peluang ekspor ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak swasta maupun UMKM, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, swasta, UMKM, dan investor sangatlah penting untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Tak lupa hilirisasi produk juga menjadi hal krusial untuk meningkatkan nilai jual. Ini semua sejalan demi memenuhi target peningkatan ekspor 7,1% di tahun 2025. Saya pikir ini harapan kita, nanti target-target kita yang 7,1 itu terpenuhi. Sampai 5 tahun ke depan kita bisa mendekati ekspor kita 400. Tapi ketika tadi saya sampaikan bahwa kita ingin ya ekspor ini sebenarnya dirasakan oleh semua masyarakat, oleh para UMKM kita. Karena kan menurut data itu kan 99 usaha kita itu UMKM. Jadi bagaimana kalau UMKM ini memang merasakan langsung bisa ekspor atau bisa jualan brand kita. Karena ketika dia bisa ekspor, kualitasnya sudah kualitas ekspor, maka itu akan mudah dia masuk pasar dalam negeri. Kalau dia mudah masuk dalam negeri, sehingga UMKM ini ketika dia produksi dia bisa jualan.
sehingga kan kehidupan ekonomi meningkat terus. Sementara itu, di sisi penyediaan energi, Presiden Prabowo Subianto telah meminta transisi energi dirampungkan 10 tahun lebih cepat demi mengejar net zero emission dari 2060 menjadi 2050. Ini merupakan tantangan bagi PLN sebagai BUMN di bidang energi. Menurut Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernardus Sudarmanta, setiap upaya investasi PLN saat ini selalu mengacu konsep trilema energi, yaitu energi security, energi equity, dan energi environment sustainability. Adapun Indonesia saat ini berada di ranking 58 dan masih mendapat grade C dari sisi environment sustainability dan energi equity, sehingga masih perlu ditingkatkan. Jadi kalau bicara masalah keseimbangan antara transisi hijau dan juga pertumbuhan ekonomi, sebenarnya dari PLN itu selalu mengacu pada konsep trilema energi, di mana kita bicara masalah energy security, kemudian energy equity, dan juga energy environment sustainability. Dan kebetulan posisi Indonesia dalam hal ini hari ini bicara dari trilema energi itu masih di ranking 58. Salah satu aspek yang kita masih dapat grade C itu adalah dari sisi energy equity dan juga environment sustainability. Tapi kalau dari sisi energy security kita sudah berada di posisi A. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta hingga UMKM menjadi kunci untuk menyatukan arah dan akselerasi kemajuan Indonesia. Semangat dalam diskusi CEO Insight kali ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan potensi besar Indonesia diperlukan sebuah ekosistem yang suportif dan regulasi yang efisien. Para pemangku kepentingan di sektor swasta juga menekankan perlunya kelincahan mereka untuk beradaptasi, tetapi juga membutuhkan dukungan nyata pemerintah agar dapat bekerja optimal demi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.